Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat kembali di Aran Family Channel. Oke, kali ini Aran Family Channel akan membagikan sebuah video mengenai cara perpanjangan SIM A, SIM C untuk kalian menggunakan sebuah gadget atau handphone ataupun apa namanya ini ya, smartphone. Oke, smartphone and smart user. Oke. Jadi video kali ini kita akan memperkenalkannya ya. Di era digital ini kita harus benar-benar smart user atau pengguna yang sangat pintar dan cerdas. That's right. Seperti kalian yang menggunakan smartphone dan kalian juga harus lebih smart dari smartphone. Oke. Jadi video kali ini semoga menginspirasi atau inspiration seperti yang ada di baju gue ini yang gue pakai, karena ini adalah sebuah motivasi untuk menginspirasi para viewers. Oke, jadi kita nggak akan berlama-lama. Oke, intronya dan untuk videonya setelah pesan-pesan berikut ini. Oke guys, jadi waktu bulan Maret gue juga udah sempat membayar pajak menggunakan smartphone dan menggunakan sebuah aplikasi digital ya yang bernama Sambara, dan ternyata Sambara tersebut tidak bisa diakses. Nah, untuk Sambara tersebut yaitu aplikasi untuk pembayaran pajak di Jawa Barat ya. Tuh. Oke, sebelum kita lanjut, kita sambil ngopi-ngopi dulu karena posisi kita hujan dan ini konten awal gua lagi setelah berapa bulan gua vakum. Ya, kita sambil ngopi. Ya, kita sensor aja. Nah, oke, kita lanjut lagi sambil ngopi. Ya, teguk ini kopi hitam sih sebenarnya, bukan habis ya. Nah, kopi itu adalah membuat inspirasi. Oke, kita lanjut ya. Kita langsung spill dulu. Di bulan Maret gue itu pembayaran pajak menggunakan Sambara dan ternyata Sambara tersebut tidak bisa diakses ya guys. Dan gue sambil searching itu posisinya di depan Alfamart dan ternyata ada di Sapa Warga ya. Dan ternyata jujur ya, gue ini jujur ya, ini hanya memberi masukan saja ataupun bukan kritik pedas, tetapi masukan ke aplikasi Sapa Warga. Mohon maaf. Ya, jadi untuk Sapa Warga ya, ini kita mengambil minusnya dulu. Menurut gue itu sangat minusnya itu harus melalui pengesahan terlebih dahulu ya. Setelah ditetapkan harus disahkan kembali ke galeri Samsat atau outlet Samsat yang ada di tempat ataupun di mobile guys. Nah, itu minimnya ya, minusnya. Nah, untuk plusnya itu enak, kita bisa mengakses di mobile. Jadi hanya one click dan kita langsung sudah bayar. Nah, jadi seperti itu guys ya. Nah, jadi untuk Sapa Warga ini ya, itu emang terintegrasi dengan Sambara kalau nggak salah, karena Sambara yang bisa diakses karena bisa diaksesnya di Sapa Warga. Nah, itu untuk Sapa Warga tersebut itu hanya kayak apa ya, kayak sebuah aplikasi informasi saja guys sebenarnya, lebih ke galeri di Jawa Barat ya.
khususnya informasi misalkan mengenai yang gua tahu itu aljabar, tiket masuk berapa, dan untuk dipakai apa aja itu bisa guys di situ. Nah, jadi untuk kita benar-benar ke pajak dalam artian pajak kendaraan ya, yang kita bahas sekarang pajak kendaraan itu bisa menggunakan Signal ya, menggunakan aplikasi Signal. Nah, jadi kita tidak perlu pengesahan kembali atau memvalidasi ulang. Jadi kita langsung sudah ditetapkan dan sudah disahkan TNRB ataupun TNKB kita sudah dicek bisa ya. Lalu kemudian apalagi ya, pokoknya banyak lah ya, nanti kalian silahkan cek saja Signal ya. Dan untuk aplikasi Signal tersebut itu plusnya bisa mendaftarkan misalkan kita punya diberikan, saya kan suami, nah istri gue itu punya kendaraan, dan kendaraan tersebut misalkan mau bayar pajak itu bisa menggunakan akun kita. Jadi tambahkan akun, nah dengan syarat ataupun dengan catatan ataupun dengan notes ya, itu harus dalam 1 KK guys. Jadi seperti itu, tapi itu sangat mudah guys ya, sangat wow gitu. Menurut gue itu sangat wow, dan ketika itu STNK akan langsung dikirimkan guys melalui jasa pelayanan antar. Jadi seperti itu guys, entah itu pos dan lain sebagainya, itu yang mengirim dari pihak itu ya, pengesahan gitu kan. Oke, lalu untuk aplikasi selanjutnya yaitu aplikasi digital Polri ya. Nah ini sangat menarik sekali guys, digital Korlantas ya, itu bisa di searching di Play Store. Gua sangat sangat berempati gitu guys dalam Polri membuat aplikasi ini. Karena kenapa guys? Pertama, di era digitalisasi kita sangat benar-benar dibutuhkan. Pertama ya, bagi gue pribadi, gue itu bekerja di pelayanan kesehatan, dalam artian puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Itu hari gue itu full, dalam artian Senin sampai Sabtu guys. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk kita ya, walaupun kita hanya sesekali ya, kita kan nggak enak ya guys ketika kita harus meninggalkan pekerjaan gitu guys, ya kan? Benar nggak? Kita harus meninggalkan pekerjaan untuk mengurus ini doang gitu kan, untuk mengurus SIM ataupun membayar pajak, bahkan atau hanya memvalidasi. Kita meninggalkan pekerjaan itu nggak enak banget bagi gue guys, nggak enak ya sama pimpinan, atau memang itu udah menjadi kewajiban kita, tetapi kita semaksimal mungkin mengefisienkan waktu ya, seperti itu guys ya, mengefisienkan waktu. Nah, jadi di sini gue mengajak atau menginspirasi apa yang baju gue pakai, inspiration. Nah, jadi kita mengajak ya, yuk sama-sama kita manfaatkan HP smartphone kita ya. Nah, untuk apa guys? Jadi untuk mempermudah sebenarnya itu. Jadi jangan cuma hanya scroll TikTok, scroll short video dan lain sebagainya yang ya bagi gue sih apa sih gunanya gitu loh. Kita hanya buang-buang waktu hanya untuk menonton itu guys, tapi kita memanfaatkan ini loh gitu. Karena ini yang dibuat oleh manusia ya, kita juga sebagai pengguna, kita juga kan human atau manusia. Yuk kita manfaatkan juga, kita lebih pintar memanfaatkannya gitu. Kita nggak buat kok, kita hanya menggunakan, apa susahnya. Jadi seperti itu guys ya, semoga bisa menginspirasi ya. Ya kedua ya, untuk adanya aplikasi itu benar-benar gue butuhkan sekali, apalagi untuk masyarakat ya. Mungkin bagi sebagian orang ataupun 999 banding 1 dengan 2 gitu kan, yang satunya itu 999 nya itu orang lain ya. Bagi gue itu kan ini sangat mudah. Misalkan kita pengajuan nih perpanjangan SIM lah, lama katanya gitu kan, ada tuh temen gue gitu, lama, lebih baik kita langsung jadi gitu. Oke. Next ya, itu gue nggak akan berdebat dengan orang kayak gitu ya. Kita hanya sharing aja gitu. Yuk kita memanfaatkan doang gitu loh sebenarnya. Tapi ya itu sih kembali kepada pribadinya masing-masing ya guys. Jadi ya gue nggak akan berdebat dah, karena bagi gue, yuk akal sehat gunakan dan
mungkin ya bisa dibeli bagi si A itu yang 999. Cuma selisih sedikit nih. Gua hitung-hitung ya, gua bukan perhitungan ataupun apa-apa ya. Ketika gua menanyakan ke temen gua, untuk perpanjangan SIM C berapa, kata gua gitu kan, di wilayah gua ya, di Kabupaten Kuningan itu 250, itu untuk SIM C katanya. Buset, gua sambil berpikir SIM-nya 250 gitu kan. Terus untuk SIM A ya mungkin kisaran 350. Dan gua nanya ke nyokap ya, yang bokap itu ternyata benar 350 guys. Kalau misalkan dikali 2 aja udah 700, belum kesehatan. Kalau kita langsung itu kan 2 SIM langsung udah 100. Misalkan 350 tambah 250 berapa itu guys? Kan 600 tambah itu 700 ya kan, benar nggak? Nah, tapi menggunakan aplikasi ini guys, ya ini benar-benar mantap sekali ya, mantap sekali guys. Gua hitungan SIM C itu sama dikirim dengan kantor pos itu totalnya 114 untuk SIM C, itu udah dengan ekspedisi atau pengiriman. Lalu untuk SIM A itu 119.000. Coba kalian hitung ditambah 50 untuk tes kesehatan doang guys. Itu jadi berapa tuh? Selisihnya setengahnya. Serius. Ya memang yang itu kita harus menunggu gitu. Tapi ya problem gitu. Selagi SIM kita masih fine aja, belum habis atau expired, fine dong. Ya kan? Kita kerja nyaman, nggak kepikiran gitu guys. Seperti itu. Ya itu sih bagi kalian yang mau memanfaatkan era digital ini guys. Itu gua sih nggak mau maksa, gua hanya menginspirasi aja. Kali aja kalian butuh informasi seperti ini gitu guys. Oke, untuk aplikasinya itu silakan kalian di Google Chrome ya, silakan kalian download. Setelah itu kalian daftar dan ikuti aja panduannya. Setelah kalian udah daftar dan sebagainya, kalian silahkan download juga eRequest dan ePPSI SIM ya. eRequest untuk apa? Untuk kesehatan. ePPSI SIM-nya untuk apa? Itu untuk tes atau psikotes guys, psikotes. Ya kalian ikutin aja, jangan takut. Belum juga dicoba udah takut ya nggak, anjay. Nah, jadi untuk kalian setelah download semuanya dan kalian masuk lagi ke digital Korlantas Polri, di situ kalian silahkan masukkan data-data kalian, SIM kalian yang mau didaftarkan. Di tampilan awal itu nanti ada dokumen ya, SIM apa aja yang kalian butuhkan. Setelah itu nanti akan tampil seperti yang gua nih, SIM C. Nanti di pinggir lagi itu ada SIM A. Lalu kita untuk perpanjangan kita klik bagian SIM, di situ ada perpanjangan. Dan sebelum mengisi data permohonan kalian ikuti aja, lalu scroll. Nah, di sini pemohon bisa melakukan pengecekan kesehatan jasmani. Nah, di eRequest.id dan psikologi. Nah, itu silakan kalian ikuti aja ya. SIM yang sudah habis maka berlaku tidak dapat diperpanjang dan disarankan untuk melakukan registrasi SIM baru. Kalian lanjut aja ya. Lalu SIM baru coba, belum tersedia layanannya. Nah, di sini Signal atau STNK Samsat itu belum terintegrasi ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian saja informasi yang bisa gue sampaikan. Di sini gue masih dalam proses ya, transaksi sedang dalam proses. Nah, di sini gue pengajuan di tanggal 6 April kalau nggak salah ya. Nah, itu pun malam guys. 6 apa 7 ya, 7 April. Nah, kebetulan besoknya udah libur, udah cuti Idul Fitri kan ya. Dan ternyata gue nunggu kemarin tanggal 16 ya, itu
posisi langsung diproses, tadinya 40% jadi 50%, dan sekarang udah di sedang proses dan gua menunggu dari satpasnya guys. Itu semoga bisa lolos dan kita langsung mendapatkannya, seperti itu guys. Mungkin cukup sekian saja informasi yang bisa gua sampaikan. Salam inspiration ya dari Aran Family Channel, semoga bisa menginspirasi kalian warga plus 62 ya, yang katanya warga Indonesia yang sangat cerdas dan pintar. Yuk kita sama-sama ikuti era digitalisasi. Salam inspirasi, salam digitalisasi, salam smart user. Yo, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, share jika video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.